Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safi Listiana. Saya mahasiswa dari Institut Prima Bangsa Cirebon, Prodi Sastra Inggris 2A. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan hasil final project saya dari mata kuliah Computer Application, yaitu tutorial membuat PowerPoint dalam aplikasi PowerPoint. Tolong disimak baik-baik ya videonya. Terima kasih. Let's go. Oke, di sini yang pertama kita klik kanan, lalu ke format background, lalu kita pilih warnanya. Setelah itu kita ke shapes, kita pilih. Aku gunakan ini buat di pinggir ya. Lalu kita tambahin lagi shapesnya di pojok. Ini aku rubah warnanya jadi orange. Lalu pilih shape lagi dengan bentuk yang agak beda. Sini kita sesuaiin aja ukurannya. Sampai hampir mentok ke ujung ya teman-teman. Lalu ganti warnanya jadi putih. Setelah itu kita ke shapes lagi, kita pilih shape yang lingkaran, ganti warnanya juga menyamai background belakang. Lalu kita ke insert, ke icons. Ya, di sini kita bebas milih icon yang mana aja ya teman-teman. Ini banyak banget. Sini aku pilih yang icon yang panah gini. Kita tunggu downloadnya. Nah, udah selesai. Itu aku tambahin buat di atas sininya, buat di double kayak gini. Sesuaiin warnanya juga. Oke. Udah. Itu kita ke insert lagi, kita ke icons lagi. Ini kita pilih yang bulan ya, aku cari yang bulan dulu. Nah, ini taruh di pojok sini teman-teman. Aku ubah lagi warnanya jadi orange lagi, menyamakan background. Setelah itu duplikat semuanya sampai kira-kira 11 slide teman-teman. Maaf. Udah, kalau udah 11 slide kayak gini, terus kita ke insert lagi, habis itu ke teks, kolom teks. Nah, kita buat kayak gini. Habis itu kita ubah fontnya jadi Roboto. Habis itu ukurannya juga diubah Roboto Black ya namanya teman-teman. Nah, di sini judulnya itu memahami dan menjaga kesehatan mental ya teman-teman. Nah, informasi tulisannya juga ubah warnanya juga di sini teman-teman. Kita sesuaiin ukurannya. Habis itu kita ke shape lagi. Kita pilih pilih yang lingkaran di sini shape-nya. Terus di sini kita tambahin lagi tulisannya. Duplikat juga jadi 4 bagian kayak gini ya teman-teman. Situ habis itu kita atur sedemikian rupa, terserah. Kalau aku kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah, ini aku ubah ya ininya, hurufnya jadi Gen Z. Nah, dah. Setelah itu kita ke icons lagi.
kita pilih ke Cartoon People. Sini kita bisa milih gambar ya teman-teman, bebas mau pilih gambarnya yang mana. Nah kalau aku pilih yang ini, orang dengan tas. Sesuaiin juga, jangan lupa ukurannya biar nggak terlalu mepet atau bagaimana, atau terlalu besar ya teman-teman. Habis itu klik kanan, kita ke grup, lalu ini gambarnya di ungroup ya teman-teman. Nah setelah itu ini aku mau warnain bagian tubuh dari dalam gambar itu biar jadi lebih hidup gitu loh teman-teman. Lalu di ungroup lagi, sesuaiin lagi. Oke. Nah di sini untuk slide 2 aku pindahin ini aku copy ya, terus aku pindahin ke sini. Lalu buat kolom teks lagi untuk judulnya kita balikin lagi ke font yang sebelumnya, lalu ini juga ukurannya ke yang ukuran sebelumnya. Di sini judulnya pengertian dari mental health-nya teman-teman. Kita ukurannya kita sesuaiin lagi. Oke. Ini terlalu mepet. Oh enggak. Nah ya, sip, dah. Nah setelah itu ganti lagi warnanya. Yep. Kayak gini. Oke, lalu kita ke insert. Lalu kita ke smart art nih teman-teman. Di sini aku pilih yang kolom kayak gini, yang kotak persegi begini. Kita sesuaikan lagi ukurannya ya teman-teman. Lalu habis itu kita isi teks di dalam smart art-nya tersebut. Kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mau ngubah warnanya biar lebih matching sama backgroundnya. By the way, yang mana ya? Ini deh kayaknya. Ya, ini aja. Yang ini ya teman-teman. Oke. Terus kita isi semua kolomnya sama materi. Terus ya, dan kolom terakhir oke. Nah kalau udah semua kayak gini teman-teman, diisi selesai. Oke, kita bold, lalu kita ubah lagi ke font Roboto Black ya teman-teman, seperti judul. Semuanya kita ubah. Oke, udah selesai. Ini untuk slide ketiga. Slide selanjutnya kita buat lagi kolom teksnya seperti biasa. Ubah dulu, pastikan semua ukuran dan bentuk fontnya sama ya teman-teman. Kita isi judul dulu. Slide ketiga ini tentang tanda-tanda mental health.
yang tidak baik. Jadi tanda-tanda mental health sedang tidak baik. Ini aku pindahin lagi. Sini sesuaiin lagi ya teman-teman. Warnanya oke. Jangan lupa juga ubah warnanya. Ya, dah. Lalu kita ke insert lagi teman-teman. Aku pilih smart art lagi. Aku pilih kali ini aku pilih yang ini. Dan ini aku tambah ya, jadi 5 kolom. Ini sesuaiin dulu ya teman-teman, biar pas di kolom PPT-nya. Habis itu kita pilih warna juga. Habis itu kita masukin teksnya. Teman-teman, kita masukin teksnya. Jangan lupa juga tadi fontnya juga harus disamain. Nah, oke. Aku skip ya setelah semuanya terisi kolom. Terus di sini aku pilih kolom icons lagi. Kita ke kartun lagi. Aku pilih yang ini teman-teman, karena menggambarkan sesuai judul gitu ya. Gambarnya itu kayak menggambarkan sesuai judulnya. Karena dimana itu orang yang lagi nangis. Kita klik kanan dan di ungroup lagi. Kita warnain lagi sesuai kayak di slide pertama itu. Aku kasih warna kayak gini ya teman-teman. Oke. Aku balikan aja, kayaknya kurang cocok yang tadi. Oke, ini udah selesai. Oke, di sini untuk slide 4. Seperti biasa kita awali dengan kolom teks untuk judul. Jangan lupa juga bentuk font dan ukuran fontnya ya teman-teman, harus disesuaikan. Dan ubah warnanya juga. Ini aku pindahin lagi kayak biasa. Kita sesuaiin teman-teman. Oke. Di sini itu judulnya adalah cara menjaga kesehatan mental. Nah, ini tuh aku bedain ukurannya yang di bawahnya. Karena ini tuh kayak udah bagian dari isi gitu. Dari isi si ininya. Nah, lalu kita ke icons lagi. Biasa kita ke icon people. Aku pilih ini di sini. Seorang perempuan yang lagi megang laptop. Terus kita ungroup lagi, kita klik kanan di ungroup. Dan di sini aku biasa mau isi warna
pada gambar tersebut. Mulai dari laptopnya, lalu baju, ya, jaket itu jaket ya teman-teman, maaf. Lalu bajunya semuanya samakan, jangan sampai ada yang berbeda ya warnanya, nanti aneh jadi. Oke. Ya, aku manual ya, ini satu-satu teman. Nah, udah beres. Oke, selanjutnya di sini kita ke shapes lagi. Aku pilih shape-nya yang nih kayak percakapan gitu. Kayak ilustrasi sebuah percakapan atau pemikiran gitu yang biasa di komik-komik itu teman-teman ya. Jangan lupa fontnya, ukurannya juga. Oke. Sini aku copy jadi 5. Sorry 4 guys. Sorry 4 teman-teman. Nah, di sini aku udah copy jadi 4 bagian. Nah, oke, setelahnya kita ke teks lagi. Kolom teks. Jangan lupa juga bentuk font dan ukuran. Ini tuh isinya kayak beberapa beberapa cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mentalnya gitu. Isi dari beberapa cara itu. Nah, kita isi sini teman-teman. Oke. Kita ke warna lagi. Aku mau ganti warnanya. Semuanya ya teman-teman, jangan lupa. Oke. Setelah itu kita urutin. Oke. Kita copy juga bawahnya kolom teksnya, kita urutin. Ini aku buat kayak tangga gitu ya teman-teman. Nah, ini udah, kalau tuh kita tetap urutin. Ini yang semuanya aku copy. Sampai yang terakhir. Nah, ini dia isinya kalau udah urutan udah benar ya teman-teman. Sini aku pilih shapes lagi yang lingkaran. Ini kita klik kanan ke format shape, kita ubah ukurannya. Kita ubah ukurannya untuk height-nya jadi 5, width-nya juga ada 5, masing-masing 5 cm ya. Oke. Kita sesuaikan di sini. Kita ubah juga warnanya menyamai kolom-kolom percakapan itu. Lalu selanjutnya kita isi teks dari lingkaran tersebut. Ini aku isi berupa kata-kata motivasi ya. Kita sesuaiin lagi. Nah, biar muat semuanya. Oke.
Oke, udah. Oke, ini untuk slide 5. Seperti biasa kita bikin kolom teksnya. Oke. Kita ubah dulu ininya. Fontnya, ukuran fontnya juga. Nah, ini untuk kolom 5 itu ini adalah contoh kategori terkena mental health ya teman-teman. Kita sesuaiin dulu. Nah, kita ubah juga warnanya. Oke, lalu kita ke insert lagi, kita ke foto teman-teman. Soalnya di sini aku mau ngasih gambaran contohnya. Ini dia. Kita sesuaikan. Ya. Sip. Oke. Lalu ke insert ke foto lagi karena di sini ada 2 contoh gambarnya. Ya. Kita sesuaikan lagi. Nah. Oke. Sip. Oke. Selanjutnya untuk slide 6 aku pindah lagi ke sebelah sini. Setelahnya ini aku copy dari slide 5. Aku copy. Ini aku taruh untuk slide 6 karena di sini masih sama untuk contoh. Tetapi dengan contoh terjaga, kalau yang tadi itu terkena dan ini terjaganya mental health. Kita sama dengan metode yang sama seperti tadi, tambahkan format foto. Oke. Oke, sip. Nah. Oke, teman-teman. Ini di slide 5 dan 6 sudah selesai. Kita slide selanjutnya. Nah, di sini untuk slide 7. Kita ke tabel, teman-teman. Sini saya akan ngebuat tabel. Ini 3 baris dan 3 kolom. Sesuaiin ya, teman-teman. Oke. Sini saya juga ubah warna untuk tabelnya. Oke, sebelum oke. Nah.
begini teman-teman. Nah, jangan lupa juga isi teks dalam tabel tersebut ya. Jangan lupa juga font dan ukurannya juga sesuaiin. Oke. Ini juga sini aku buat satu-satu ya teman-teman. Oke, untuk judulnya udah selesai. Sini tinggal isinya. Ini aku sesuaiin lagi supaya teksnya itu lebih masuk. Nah, ini udah keisi semua ya teman-teman. Ada semua tabelnya. Oke. Sini aku blok untuk menyesuaikan semua ukuran fontnya. Posisi format ini juga format tulisannya. Nah, untuk slide 7 di sini sudah selesai ya teman-teman. Ini hasilnya dari slide 7. Kita ke slide selanjutnya. Oke, di sini di slide 8. Sebentar, teman-teman. Nah, di sini kita ke insert chart. Di sini aku pilih chart yang bulat begini teman-teman. Ini ukurannya kita iniin, sesuaiin. Sini ada formatnya, format dari isi buat di chart tersebut. Kita sesuaiin ya. Bentar teman-teman, ini aku nyesuaiin dulu isi buat chart tersebut. Oke. Udah begini, kita sesuaiin ukurannya teman-teman, biar tidak terlalu besar. Jika dirasa sudah cukup, kita geser ya teman-teman. Kita benerin dulu formatnya. Kita geser ke sini samping kanan.
Oke. Setelahnya kita ke insert lagi kolom teks. Jangan lupa sesuaiin fontnya. Dan juga ukuran fontnya ya teman-teman. Jangan lupa. Dan di slide 8 ini adalah contoh penyebab gangguan kesehatan pada mental Gen Z. Isinya. Udah. Kita juga ubah lagi warna fontnya. Sesuaiin. Oke. Udah. Sesuai. Lalu kita ke insert lagi. Kita ke shapes. Lalu pilih shapes yang mana ya? Nih. Kita pilih yang persegi kayak gini ya. Aku pilih yang persegi begini. Ini aku buat ramping aja, nggak besar-besar. Nah kayak gini. Terus habis itu di copy ya teman-teman, jangan lupa. Ini jadi 4 bagian. Ini tuh nantinya buat mendeskripsikan yang dari lingkaran tersebut, dari chart lingkaran tersebut. Oke, kita ke teks kolom lagi. Oke, kita sesuaiin. Jangan lupa fontnya. Untuk fontnya ini tuh presentase dari si chart lingkaran tersebut teman-teman, isinya. Sebentar ya, kita sesuaiin dulu. Oke, ini kita pindah. Pindah di sini. Aduh. Oke, ini aku kasih warna ya biar membedakan, karena menggambarkan presentasi dari chart tersebut. Jadi aku harus bedain juga. Ini buat presentasi yang warna orange. Ini kita copy-copyin lagi. Oke, di sini udah semua aku copy dari masing-masing chartnya ya. Kalian bisa dilihat masing-masing punya warnanya untuk mendeskripsikan chart yang bulat itu. Ini aku jadi satu, aku blokin semuanya.
jadi satu nih, blok kayak gini. Aku sesuaiin juga biar lebih ke tengah. Oke. Sejauh ini slide. Oke, di sini di slide 8 udah selesai teman-teman. Seperti ini jadinya. Kita ke slide selanjutnya. Di sini tinggal di slide 9. Kita ke insert. Kita tambahin biasa kolom teks. Jangan lupa judul. Kita ubah juga bentuk font dan ukuran fontnya. Kita sesuaiin teman-teman biar sama. Oke. Kita sesuaiin, ini bakalan lebih kecil kayak gini. Oke, setelahnya kita ke insert. Sebentar. Kita bikin kolom teks lagi. Maaf. Kita isi dengan materi lagi. Nah, ini udah semua keisi kolomnya untuk di slide 9. Lalu kita ke icon lagi. Di sini aku pilih kartun people lagi. Kita cari gambar yang sesuai buat slide 9. Isi dari materi dari slide 9. Aku pilih yang ini. Cewek ini. Kita bawa ke samping, kita sesuaiin. Susah juga ya. Kita ungroup. Seperti biasa kita bakalan kasih warna dari gambarnya. Ungroup lagi.
Oke, sini udah ke warna. Kita ngegroup lagi. Oke, slide 9 nya udah selesai. Lanjut ke slide 10 teman-teman. Bisa aku ini ubah lagi di bagian kiri. Selanjutnya biasa kita ke teks kolom. Buat kolomnya ini udah di bagian kesimpulan ya teman-teman. Kita ubah juga warnanya, sesuaiin. Oke, udah sesuai. Lalu kita ke insert, kita ke shape lagi. Kita pilih shape-nya yang ini, persegi kayak gini. Kita sesuaiin lagi ukurannya, teman-teman. Ya, ini aku ubah warnanya jadi orange tua kayak gini, orange yang agak tua kayak gini warnanya. Terus kita ke insert, kita ke icons lagi, kita pilih yang oke, aku search aja deh. Nah, gambar otak kayak gini ya, brain, gambar brain kayak gini. Kita sesuaiin ukurannya. Sini aku taruh di samping kiri. Terus aku mau ubah juga warnanya, warna biru paling gelap kayak gini. Habis itu kita ke home, teks kolom lagi. Kita isi juga, isi dari kesimpulan materinya. Aku ubah dulu, di sini aku bagi di warna white color buat fontnya. Oke, ini buat isinya aku pakai yang ini untuk format tulisannya. Ini aku udah penuhin kolomnya, aku ubah fontnya buat nyesuaiin sama warnanya juga. Oke, udah selesai sih teman-teman. Ini tinggal kita bikin transisinya. Nanti kalian klik di kolom transition, terus ini aku pilih transisinya yang morph untuk semuanya, untuk semua slide ya teman-teman. Aku pilih morph semua, aku pakaiin transisi morph untuk semua slide-nya. Kemudian di sini aku mau sesuaiin lagi, aku mau koreksi-koreksi lagi. Oke, aman. Nah, untuk kolom-kolom begininya kita juga animasiin teman-teman. Nah, ini tuh aku pakai biar lebih bagus tuh aku pakai apa ya,
Ini tuh buat lebih realistis aja, lebih kreatif atau gimana gitu ya. Pokoknya ini biar lebih kreatif aja lah. Aku transisiin juga masing-masing font dan kolom-kolom itu. Aku pakai yang front ini nih untuk semuanya. Ini beda. Pokoknya ini aku pakein animasi untuk setiap kolom-kolom kayak gini ya teman-teman. Bisa dilihat aku pakein animasinya apa aja. Oke. Ini juga buat kalimat teksnya kita animasiin juga. Yang ini ini Oke. Semuanya kita animasiin ya teman-teman biar sama. Oke teman-teman, ini kebetulan udah semua kita transisiin dan kita kasih transisi. Sekarang tinggal save filenya ya teman-teman, pakai dokumen. Dan jangan lupa dikasih nama juga untuk filenya, karena ini file tugas dan final project dari computer application. Jadi di sini aku namain tugas final projectnya teman-teman. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Terima kasih sudah nonton dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.